Lihat tuh, kenapa ada es berbentuk lingkaran sempurna di tengah sungai? Bagaimana es itu bisa muncul di sana? Agar lingkaran seperti itu bisa terbentuk, kondisinya harus sangat spesifik. Jadi, yuk kita lihat apakah kamu bisa membuat formasi es yang serupa di rumah. Lingkaran es juga disebut piringan es dan panci es. Lingkaran es terbentuk di sungai, danau, dan anak sungai ketika es terkumpul di tengah perairan yang digerakkan oleh pusaran air. Masalahnya pusaran air biasa cenderung mengikuti rute melingkar, dan pada musim dingin, kristal es sering terkumpul di perairan dengan arus pelan. Akibatnya kristal-kristal es ini membentuk piringan es bundar. Arus tidak membiarkan piringan es ini bergerak menjauh, melainkan berputar secara perlahan di tempat. Seiring putarannya, lingkaran es menabrak bongkahan es lain atau tepi perairan dan tergerus hingga berbentuk bundar sempurna. Ada cara lain terbentuknya lingkaran es. Ketika sebuah perairan tertutup es, arus yang mengalir di bawahnya bisa mematahkan bongkahan es dan memutarnya hingga berbentuk lingkaran. Piringan ini bisa berukuran sangat besar hingga berdiameter 15 meter. Fenomena es menakjubkan lainnya disebut penitentes. Ini adalah formasi salju yang ditemukan di lokasi yang sangat tinggi. Berjumlah banyak dan berjarak dekat, penitentes terlihat seperti bilah-bilah salju atau es yang keras dan panjang mengarah ke matahari. Menara-menara es ini terbentuk di atas wilayah tertutup salju dan glasial di pegunungan Andes yang kering dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter. Beberapa penitentes hanya setinggi beberapa sentimeter, sementara yang lain bisa mencapai 5 meter atau setara dengan tinggi 3 orang dewasa. Struktur bergerigi ini terbentuk karena proses yang disebut sublimasi. Proses ini sedikit mirip pencairan, tapi dalam kasus ini, matahari mengubah salju langsung menjadi uap tanpa mencairkannya lebih dulu. Dengan kata lain, es melewatkan tahap cair dan berubah dari bentuk padat menjadi gas. Area permukaan yang cekung, memanas dan mengalami sublimasi lebih cepat dibanding area lainnya, sehingga membentuk lekukan. Begitulah proses terbentuknya penitentes, dan itu sebabnya penitentes condong ke arah sinar matahari. Nah, ini disebut rabbit eyes nih. Lucu banget kan? Fenomena ini juga memiliki nama lain, ice flowers, ice wool, ice ribbon. Pilih aja deh nama yang kamu suka. Aku sih lebih suka ice rabbit. Es ini terbentuk ketika udara mendingin hingga mencapai suhu beku, tapi tanah belum membeku. Getah pada batang tanaman memuai saat membeku. Hal ini menyebabkan retakan di sepanjang batang. Selanjutnya, air akan keluar melalui retakan-retakan ini. Air tersebut membeku begitu bersentuhan dengan udara. Proses ini membentuk lapisan es yang sangat tipis, menciptakan sesuatu yang menyerupai pita atau kelopak es. Fenomena yang sama juga terjadi pada tanaman berkayu, tapi dalam kasus ini, esnya bahkan lebih tipis, mirip dengan rambut. Formasi es ini sangat rapuh, jadi kalau ingin melihat ice rabbit, carilah di pagi hari di tempat yang teduh. Kamu bisa menemukan bunga es yang mengambang di permukaan danau atau laut yang baru membeku. Pada tahun 2009, satu tim ilmuwan dari University of Washington berlayar ke dekat kutub utara. Saat itulah mereka menemukan hamparan besar formasi es yang cantik ini. Tapi yang paling menarik adalah ketika mencairkan beberapa bunga es itu, mereka menyadari airnya mengandung bakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi bagaimana formasi es yang menakjubkan ini terbentuk ya? Udara haruslah sangat dingin, lebih dingin dari permukaan laut, dan sangat kering. Ketika udara sangat berbeda dengan lautan, kondisi keringnya menarik kelembapan dari air, udara pun menjadi lembab, tapi hanya untuk sementara. Udara dingin membuat uap air ini menjadi berat, gak heran jika udara ingin melepas beban tambahan ini. Jadi, kristal demi kristal, udara berubah kembali menjadi es, menciptakan bunga-bunga rapuh yang terkadang mencapai panjang 7,5 cm. Lautan benar-benar bermekaran. Needle ice juga memiliki banyak nama dan yang paling kreatif diantaranya adalah kolom es, rumbai es, dan istana es. Jenis es ini terbentuk dengan cara yang mirip seperti rabbit ice, tapi airnya diambil dari permukaan tanah melalui kapiler-kapiler yang sempit. Semua air ini membeku dalam kolom-kolom yang mirip jarum.
Sekilas formasi ini terlihat seperti gulungan jerami, tapi ini terbuat dari salju loh. Sebenarnya deskripsi ini cukup akurat. Kamu tahu kan bagaimana jerami digulung menjadi bola-bola besar? Nah, cara yang sama juga terjadi pada gulungan salju. Angin meniupkan bongkahan salju di sepanjang tanah. Saat menggelinding, gulungan ini mengangkut lebih banyak salju dan ukurannya pun bertambah besar. Gulungan salju biasanya berbentuk silinder dan berlubang di tengahnya karena lapisan salju yang pertama kali seringkali mengelupas saat gulungan ini bergerak. Formasi salju ini bisa mencapai diameter 0,6 meter. Ini terbentuk ketika suhu hampir mencair dan ada lapisan salju yang baru di tanah. Oh, dan salju itu nggak boleh menempel pada permukaan tanah. Jangan lupa juga soal angin. Angin harus cukup kuat untuk membentuk gulungan menggelinding dengan baik, tapi tidak terlalu kuat untuk menghancurkannya. Kondisi ini terdengar sangat spesifik, itulah sebabnya gulungan salju sangat jarang dijumpai. Tapi bukan hanya es yang bisa menciptakan hal-hal luar biasa indah, api pun juga bisa. Lihatlah Palace Hair, benang-benang tipis ini mungkin terlihat keemasan dan cantik, tapi sangat berbahaya untuk dipegang. Angin terkadang membawa tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini terbawa bermil-mil jauhnya dari kawah dan meregang menjadi kawat-kawat kaca sangat tipis yang juga disebut lava rambut. Beberapa helai bisa mencapai panjang 2 meter loh. Kamu udah merasa hangat? Kalau begitu, saatnya untuk mendinginkan diri lagi. Pada 19 Maret 2018, penduduk Alabama harus berlari menyelamatkan diri supaya tidak tertimpa bongkahan es yang jatuh dari langit. Ini adalah badai hujan es terkenal di Alabama yang menyebabkan kerusakan senilai jutaan dolar. Usai hujan es, kawasan itu tampak begitu porak-poranda. Jendela-jendela toko pecah, kaca-kaca mobil hancur, papan reklame rusak, dan atap-atap rumah berlubang. Tapi yang membuat para peneliti sangat antusias adalah sebuah bongkahan es yang ditemukan di dekat kota Cullman, Alabama. Monster seukuran bola softball ini berdiameter lebih dari 13 cm dan mencetak rekor baru di negara bagian tersebut. Sekarang, lihatlah gelembung-gelembung cantik ini. Itu adalah kantong-kantong gas metana yang sangat mudah terbakar dan meledak. Terperangkap di bawah air, gas ini membentuk lanskap psikedelik dan pola yang memukau. Biasa dijumpai di danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Abraham di Alberta, Kanada. Gelembung-gelembung ini muncul ketika sisa-sisa hewan, daun, dan tumbuhan jatuh ke dalam air dan dikonsumsi oleh bakteri. Bakteri ini kemudian mengeluarkan gas metana. Tapi jangan tertipu oleh keindahan fenomena ini ya. Saat musim semi tiba, es mencair dan gelembung-gelembung metana ini mulai mendesis dan meletus dengan cara yang sangat menakjubkan. Tapi kalau kamu menyalakan api di area tersebut, semuanya bisa meledak. Bayangkan berselancar di ombak yang sempurna. Lalu, ombak itu tiba-tiba membeku. Kedengarannya sangat menyeramkan. Untungnya hal seperti itu tidak terjadi di dunia nyata kan? Salah, kamu bisa melihat ombak beku yang mencengangkan di Antartika. Ombak ini terbentuk ketika es terkompresi dan tekanan yang terus meningkat menekan gelembung-gelembung udara keluar. Adapun warna biru yang indah, ini merupakan hasil dari es yang mencair dan membeku kembali. Nih ada bonus untukmu, air terjun Niagara yang membeku. Pada tahun 2018, air terjun legendaris yang terletak di perbatasan antara negara bagian New York dan Ontario, Kanada ini berhasil membuat semua orang tercengang. Para turis yang datang untuk mengagumi dahsyatnya air yang menderu-deru, takjub ketika mendapati air terjun Niagara membeku. Sebenarnya air terjun itu tidak sepenuhnya membeku karena itu mustahil terjadi pada air yang mengalir dalam jumlah yang besar. Tapi tetesan air mikroskopis yang terbawa udara dari air terjun Niagara serta kabut membentuk lapisan es di atas air yang mengalir deras. Alhasil kamu bisa mengira bahwa air terjun itu membeku. Kenyataannya air tetap mengalir, hanya saja tersembunyi di bawah lapisan es.